Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa hasbunallah wa ni'mal wakil la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak yang mewakili Camat Tempe, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lurah Matiro Sompa. Yang terhormat Bapak Lurah Sengkang, yang terhormat Alena Tomotota, Alena Tomalabita, Haji Abdurrahman sekeluarga. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak sempat saya sebutkan nama dan gelarnya satu persatu. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sinina papujie napunaiwi pongallahu Subhanahu wa ta'ala puang ia simatang paringiki alomuang gangkanna malomu risese tak bapak ibu palinna i jama-jamata salaiwi keluargata salaiwi bola tudangeta gangkanna nato pada engkah hadir mak depungan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tentunya ia pada nyata, ia pada akata tak bapak ibu hadir di malam ini, ia neritu untuk peringati wi ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah angka apa hadiah nawariki fungala ta'ala pada malam ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita keamanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kesehatan atau kesembuhan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita pahala yang luar biasa di sisinya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kebahagiaan. Yang mengatakan ini adalah para ulama ahli hikmah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu bapak ibu? Nasabah angka apa tahu maladak berjasa ri ajajingan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Aminah indukna Nabi tak. Yang kedua Asy-Syifa bidanna Nabi tak. Yang ketiga Suwaibatul Aslamiyah bantu yengi bidanna Nabi tak. Yang keempat Halimatus Sa'diyah nigir Halimat Sa'diyah ia neritu pasusu yengi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keempat orang ini namanya itu betul-betul luar biasa, jamaah dimuliakan Allah. Itu nama mereka ada maknanya. Aminah
Apa artinya aminah? Aminah artinya keamanan. Jadi orang yang memperingati maulidnya Nabi akan diberikan keamanan oleh Allah. Yang kedua, syifa, bidanna nabitta. Apa artinya syifa? Kesembuhan. Jadi orang yang betul-betul ikhlas memperingati maulidnya Nabi akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disembuhkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Suwaibatul Aslamiyah. Apa artinya Suwaibah? Suwaibah artinya pahala. Jadi orang yang memperingati maulidnya Nabi akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Halimatus Sa'diyah, pasusuyengi Nabi ta agaya as-Sa'diyah. Artinya as-Sa'diyah yang itu kebahagiaan. Jadi orang yang memperingati maulidnya Nabi dengan penuh keikhlasan akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang malam ini kita tinggalkan aktivitas di rumah, kita tinggalkan kegiatan di rumah, kita datang berkumpul pada malam ini untuk memperingati maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa agaga nariki pun Allah Ta'ala, keamanan, kesehatan, kemudian pahala, dan Allah juga memberikan kepada kita kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada malam ini perlu tapahan malah deki pada napuji tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 120 apa sebuah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di nagaga caui nabita papujinna lauri ummakna idi mana jamaah dimuliakan Allah. Salah satu bukti dalam hadis, maka di nabita likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Tungkat-tungkat Nabi angkamana pak doangan mustajabna. Istilah saya, tungkat-tungkat Nabi angkamana pak doangan andalanna. Kata Nabi, qad da'a biha, pak doangan andalanna yang Nabi pura mana itu napake. Sini pak dong andalanna Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pura mana ni napake. Kata Nabi pastujib, dan doa mereka diterima oleh Allah, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maka di Nabi tah ia tu siap pak dong andalaku de upakai. Subhanallah, satu-satunya Nabi dek na pakai pak dong andalan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Maka di Nabi ta pak dong andalanku saya simpan untuk umatku nanti di akhirat agar jadi syafaat untuk seluruh nanti umatku di yaumul qiyamah. Subhanallah, batina Nabi ta mapoje koidi na tahan pak dongan Nabi ta, padahal banyak sudah keadaan yang mesti Nabi seharusnya menggunakan doa andalannya kepada Allah, tapi dek nafake Nabi ta pak dong andalanna, pak dong andalanna Nabi ta na taro-taroi untuk nikah untuk idik mana umat na mati rasul munrina pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya peristiwa di Taif waktu na irempat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mak dari watakalena Nabi ta iro kasih mak darana watakalena Nabi ta miti darai natahan Nabi tero darai, natahan Nabi tero darah miti natengi Nabi tero darai tepak kota nai magai na sabab upan panero darai tepak kota nai nak kita orang Nabi tamangaru tanai na ancuru itawe kota de na milu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam natahan darana. Kemudian banyak di antara sahabat mengatakan kepada Nabi, elo doake isun pun Allah Ta'ala, engkau memiliki doa yang pasti diterima oleh Allah, minta kepada Allah
agar mereka semua diratakan dengan tanah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tak ajak, ya pak dongaku, saya simpan untuk kalian semua di akhirat. Subhanallah. Makanya tidak ada nabi super sibuk nanti di akhirat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memuji Allah. Terus Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan pernah mengangkat kepalanya sebelum doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di fungala taala Muhammad akani ulummu agamilau Muhammad. Maka Nabi ta ummati ummati ummati, umatku puang, umatku kasih umatku. Subhanallah. Begitu cintanya Nabi kepada kita, umatku. Maka di Allah Ta'ala, sepertiga dari umatmu akan saya masukkan ke dalam surga tanpa dihisap. Kemudian Nabi tak puas, jamaah dimuliakan Allah, kembali Nabi bersujud di hadapan Allah. Nabi memuji Allah, super hebat Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di Allah Ta'ala, Muhammad akai ulummu agamilau Muhammad. Apa yang diminta Nabi? Maka di sini Nabi ta, ya Allah, ummati ummati ummati, umatku kasih umatku. Maka di Allah Ta'ala, sepertiga dari umatmu yang berdosa besar saya akan masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Kembali Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memuji Allah untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Allah mengatakan, Muhammad patokongi ulummu Muhammad agamilau Muhammad, pokoknya agamilau. Maka di sini Nabi ta ummati ummati ummati. Maka dari Allah Ta'ala, sepertiga dari umatmu akan saya masukkan ke dalam surga. Yang penting puraina puada Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting puraina puada dua kalimat syahadat. Nadi tona pak dua kak namate ku kasih masuk di dalam surgaku. Subhanallah. Ia neng katau pura mas sahada. Nadi tona pak dua ifung Allah Ta'ala. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Subhanallah. Cintanya Nabi kepada kita. Subhanallah. Waktu melona mati Nabi tak niga dengarang. Di mana dengarang? Adakah pemimpin yang seperti Nabi? Melok mati rakyatnya dengarang? Tidak ada. Nabi tak melok mati di mana dengarang? Ummati ummati ummati. Bahkan maka dari pangulut tak Sayyidina Ali, detik-detik terakhir kehidupan Nabi di alam ini, witai kedo-kedo timunna Nabi tak. Iru kasih kedo-kedo na timunna Nabi tak. Mereka misa maka da aga iru kasih na puada Nabi tak. Riwat tu dek nagaga suarana Nabi tak. Tapi timunna sampai ikedo. Napa dapedo cilina Sayyidina Ali. Okko timu malabitna surona pungal Ta'ala. Mila misan aga korna puada Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang diucapkan oleh Nabi, ummati umatku. Ini mana dengar. Subhanallah. Makanya Nabi jamaah dimuliakan Allah, melewat kasih Nabi terteri. Sering-sering Nabi menangis jamaah dimuliakan Allah. Niga pateri Nabi ta di mana umatna? Ya kone ngaraki na pikirigi ke Nabi terteri Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makadai pangulut ta Aisyah angkana kana sempaja Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si wani terri Nabi ta. Si wani terri Nabi ta mas sempaja. Aga pateri Nabi ta na baca Nabi ta surah Al-Maidah ayat 108. Ini ro pateri Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maidah ayat 108. Ia narupatari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat ini menyangkut masalah kita umatnya jamaah dimuliakan Allah. Teri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan Nabi, kecintaan Nabi kepada kita luar biasa. Makanya saya sampaikan kepada jamaah, magamuji tasak dingaleta tu. Malah da matoki gaji mapuji ku Nabi tak.
malak da matoki gamu dani ko nabi sallallahu alaihi wasallam pikiriki ja aleta taparisse aleta jamaah dimuliakan Allah. Jangan sia-siakan kerinduannya Nabi, kecintaannya Nabi kepada kita, jangan pernah sia-siakan. Harus kita balas jamaah dimuliakan Allah, mesti mapuji matoki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat salah satu hadis dari Nabi, maka di nabita tuba liman yarani wa ama nabi upa panasa nabita tau purem mitaka nama tepat loria. Tahu mau pak iya ni kan akan nanya sahabat puranita nabita nama tepat ko nabita berarti tahu mau pak. Tapi subhanallah lanjutan nahat desa summa tuba lebih upa pak angka riwayat rampai ekapiti na pakoli nabita summa tuba lebih upa liman lam yarani wa ama nabi tau de nang kanita ka de nang kana sipak bicara ya de nang kaning kalingi suaraku nama tepat lauria kaya kanakan nai tau liwat sana upat nai de nang kanita nabita de kesipak cerita nabita. Bahkan bermimpi pun kita bertemu Nabi, kita tidak pernah. Tapi mata pakiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kena insyaallah ini mana nak kena tamatakung ke hadi. Jadi Bapak Ibu ingat pitu upat taidi. Iya ro sahabat iri Allah sek di upatna. Magi na sek di upatna sahabat iri Allah. Na sahabat nite nabita si pacorita nabita nama tapalori nabita berarti di upatna maka nasi di upatna nasabat nitai secara langsung nabita. Makanya banyak sahabat yang masuk Islam karena melihat Nabi, melihat keistimewaan mukjizatnya Nabi. Contoh pangulutta Abu Bakar dijelaskan dalam riwayat wattunna de panatama seleng Abu Bakar manipi nitai matanna asoi siba ulang na kadau moto ni tasila-sila ni piaga kena kaya manang kawita aleku kadoi matanna asoi siba ulang ni joka makutana ko se dito acah maka dero to acae melok ko tu naturungi pamase meko naturungi tu pamase jadi maka dia Bakar jadi pekuni paling solusinya maka dia roto ace pakuan paling carana jokka no lori tanah Mekah jokka ko lori tanah Mekah musappa iya sengi Muhammad ewi siruntu yero Muhammad ro jokka no jokkai Abu Bakar lori tanah Mekah macenne makutana ke gaji ya Muhammad siruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Abu Bakar ini na ya Muhammad maka dia Nabi iya na ini na Nabi maka Nabi iya na maka dia Abu Bakar dia umat apa maka dan Nabi ko nareko demu pitanga aga di keistimewaanmu aga mujizat mapunai masa ngalemu Nabi pitanga yolo de umat tepak kowe ko nareko demu pitanga mujizatmu aga keistimewaanmu berarti milo minta bukti macawa-cawa Nabi tanapa-napodang. Pertama manipi ko yolo ay masalah memang ni Abu Bakar karena bita manipi ko yolo ilalan na nipimu nitai alemu muka daw matanna asoy siba ulang tasilan ni Abu Bakar manang kan senge nipi ko na din kau pudang puramu manipi mo to ko tasila-silang onro silamu jokka ko makutano ko si dito acah na pudakir to acai makada meko na turungi pamase
jadi makutana ko korto aceh maka dapat kogi solusinna na podake roto aceh maka da jokka ko lori tanah Mekah mewe siruntu ya sengi Muhammad makin nabita aga sanai tanya kamu bisa iya. Waktu itu Abu Bakar langsung menyatakan masuk Islam. Kenapa? Nipe aja jangan nabita malang kawat dinisannya tahu prosesnya nipiku prosesnya siruntu kadadena kau podangi nabi tongan nih pada waktu itu menyatakan masuk Islam. Jadi banyak sahabat masuk Islam karena melihat keistimewaan Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi ini cerita jamaah dimuliakan Allah dari tahun ke tahun ketika kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini. Tapi kita sangat cinta dengan Nabi. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah mendengarkan suaranya Nabi, bahkan bermimpi pun bertemu dengan Nabi kita tidak pernah. Tapi malah daki mapoji rinabita sallallahu alaihi wasallam ini nana kena adanna nabita maka dari nabita sallallahu alaihi wasallam nafudangi sahabatna, apakah kalian tahu orang-orang yang paling mulia nanti di akhirat? Apakah kalian tahu siapa di antara mereka yang paling mulia nanti di akhirat, paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dari sahabat para malaikat, maka dari Nabi taman nasan malaikat malabbi nasabair malaikat macawe rifung Allah ta'ala tapi tanya malaikat waseng. Maka dari sahabat para nabi dan rasul, ya Rasulullah, maka Nabi taman nasan malabbi nabi manasani malabbi suroi. Kenapa? Mereka mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya nabi tanya to suroi yang saya maksud. Maka dia sahabat ini mana nak kapangi sahabat nak kan itu ada tak isun pungalata. Maka Nabi tadi iya iko mana sunu malabi. Kenapa? Karena engkau berada di tengah-tengah saya berada di tengah-tengah kalian, maka kalian pasti mulia, tapi bukan kalian yang kumaksud. Maka di sahabat ini kenapa le tahu malabi risesena pungalah ta'ala keganera tahu malabi. Maka di Nabi tahu di ening kanita ka dia kan sifat bicara iya, dia kan si jokas si bawa iya nama tepat loria iya na tu tahu malap bi risesena pung Allah subhanahu wa ta'ala ni kana insyaallah ini manang tamataku yang ke hadi. Bapak Ibu hadirin hadirat ini muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampaikan kepada kita tabali kasih papojinna nabita tapoji nabita sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kita harus buktikan dengan perbuatan. Jamaah dimuliakan Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya kamu foji fungala ta'ala acin rolaiwi Muhammad. Makanya pada malam ini saya akan sampaikan kepada seluruh jamaah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hidupkan dalam keseharian kita, Bapak Ibu sekalian. 7 sunnah ini ya koyetul lepatuwa ilala sesona. Bapak Ibu sudah luar biasa. Insyaallah Bapak Ibu akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketujuhnya ini sudah kita miliki. Kalau belum, silahkan kita usahakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sunnah yang harus kita hidupkan. Nasabak dalam hadis maka Nabi taman ahya sunnati faqad ahabbani. Nigi patuwe sunnahku na foji natu wa man ahabbani na nigi foji ka kana ma'i fil jannah. Si bawa natu ilalanna suruga. Jadi komelo ki si bawa nabitta ilalanna suruga. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sunnah harian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napa mulai as-soe nadufaiwi as-soe Nabi ta dengan salat malam.
Parisani aletai. Angka diga termasuk kor sunnah na Nabi. Tayari kade. Parisani aleta. Nadupaiwi asoi Nabi ta dengan salat malam. Ingat, salat malam ini Bapak Ibu bukan salat sembarangan. Salat malam ini dalam hal ini tahajud Bapak Ibu adalah salat pilihan. Jadi orang yang melaksanakan salat tahajud itu adalah manusia pilihan Allah. Kenapa orang yang tahajud adalah manusia pilihan Allah? Ingat Bapak Ibu, banyak orang mampu bangun tengah malam. Ingat, banyak orang mampu bangun tengah malam, motok minum, motok manre, motok teme kota ngabani. Banyak orang bisa bangun tengah malam, dan bahkan mungkin di antara kita ini bisa semua bangun tengah malam, tapi bangun sholat tahajud hanya sebagian kecil dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kot motok teme tulle, motok minum tulle, motok kimanonto pak golo tulle, tapi motok mas sempajang hanya sebagian kecil dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tahajud itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam narampai, alaikum biqiyamil lail, panenungan sampajang peni, fa innahu dabbus salihina kabalakum, nasaba majapunna sampajang peni, andalanna suroe, andalanna nabiye, andalanna waliye, sininna tomacawe iri fungalla ta'ala, andalanna tahajud. Ingat, kemuliaan seseorang tergantung dari tahajudnya. Kapan Bapak Ibu belum tahajud? Tak dampangi kak di patumuruntu'i ya sengi alat bira. Kalau alat biranna sik dia tahu tak gatungi ku tahajudna tamatakung ke hadi. Makanya secara pribadi de ule yang mak bicara pas sampai tahajud. Saya mengaku kalah kalau soal Allah, soal ingatan kepada Allah, saya mengaku kalah kepada orang-orang yang rutin tahajud. Kenapa? Orang-orang yang rutin tahajudnya insya Allah macam meringar aku pungala ta'ala magina maca, karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di keheningan malam semua mata tertidur, dia mampu bangun tengah malam, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih hatinya, suci hatinya, pikirannya tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya komelo ki mak guri maringarangi ko pungala ta'ala asam paja tahajud de kasih misa maringarangi de pamuruntu ilalan naringarangi di pungala ta'ala narikodik nama kanja sampaja tahajud tak. Pernah saya ketemu dengan orang buta, makadero to butae, artinya banyak juga ilmu saya ambil dari orang buta ini. Makadero to butae agi ginasabari tomoto kota ngabani pahang pungala ta'ala taduki. Sekali lagi bicara tahu buta ya, agi nasabari tamoto kota ngabani akadaki pungala ta'ala taduka. Contoh tangabani tapa talingaki bisa dikimilot teme na tadduki pungala ta'ala mas sampaja tahajud melalui temeta temewe tadduki moto mas sampaja tahajud. Kita sementara nyenyak tidur tengah malam, kemudian langsung kita bangun itu apa? Bangun karena kita haus, kita mau minum, berarti na tadduku pungala ta'ala mas sampaja tahajud melalui air minum jamaah dimuliakan Allah. Jadi apapun penyebabnya kita bangun tengah malam, patadukna pungallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, seluruh salat, tidak ada salat sunnat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran kecuali satu, salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam tahajudlah kamu, kata Allah,
sebagai tambahan ibadah bagimu mamagi-magi nataraku fungala ta'ala rionrong ala birang. Ingat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam jaya sampai sekarang. Musikal terbaik sepanjang zaman adalah azan, dan sampai hari ini kita mendengarkan panggilan azan. Jamaah dimuliakan Allah, ingat, itu semua kita nikmati, itu berkat air mata orang-orang yang tahajud. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sewaktu berperang, andalannya Nabi adalah salat malam. Nabi tanah tedui pasukannya kota ngabani untuk apa? Untuk salat malam. Kenapa? Nabi tahu bahwa salat malam itu memiliki kekuatan. Jamaah dimuliakan Allah. Bapak Ibu tidak bisa rasakan kekuatan dari Allah. Bapak Ibu tidak bisa rasakan sesuatu yang lain dalam diri Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum merutinkan tahajud. Makanya pada malam ini hidupkan sunnah Nabi, sunnah andalan Nabi. Salah satunya adalah tahajud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sunnah harian Nabi, pasangannya tahajud. Apa itu pasangannya tahajud? Adalah sholat duha. Seandainya Bapak Ibu dek gagai sampaja 5 waktu maka 2 sampaja wajib tajamah. Sampajang tahajud si bawah sampaja duha wajib tajamah. Seandainya dek gagai sampaja 5 waktu tapi angkai sampaja 5 waktu makanya sampajangnya mancaji sunnah. Oleh karena itu saya sampaikan kepada jamaah, pada saat sekarang ini saya beserta teman-teman saya, alhamdulillah kami sudah komitmen untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Tapakan jaki patai, saya beserta teman-teman saya sudah komitmen untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi sekarang saya tak laksanakan sholat 5 waktu. Kalau begitu Ustaz sesat. Oh, tunggu dulu. Saya sekarang ini tak laksanakan sholat 5 waktu, tapi saya sudah tingkatkan menjadi sholat 7 waktu. Jamaah dimuliakan Allah, harus kita rutinkan sholat 7 waktu. Kekayasa sholat 7 waktu. Pertama sholat subuh, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat zuhur, yang keempat sholat asar, yang kelima sholat maghrib, yang keenam sholat isya, dan yang ketujuh adalah sholat tahajud. Parisanya leta siaga ni sampaja tajamok kowe siaga ni ya kelima Bapak Ibu madodong tambai wi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Magi mesti tambai. Ingat Bapak Ibu, magi mesti tambai. Ingat Bapak Ibu dimuliakan Allah, waktu kami nam malampe sesosiwan ni palawangan na isa na subuh, kemudian palawangan na subuh na loro, yakko loro na asara teluk jami, asara mangaribi teluk jang, mangaribi na isa si jang, tapi isa na subuh kurang lebih arua jang, kemudian subuh na loro kurang lebih asera jang tomotaku yang kehadi. Tapahani, subhanallah, subhanallah Bapak Ibu, Tunggal Ta'ala. Nakilora ki macawe kualena, nakilora ki puangi macawe Bapak Ibu, na pancajinga ki 2 sempaja sunnah Tunggal Ta'ala. Nomor si di tahajud, yero tahajud mondroy, oke palawangan na isa na subuh mondroy sangi tahajud. Yang kedua sampaja duhai, kenre mondro sampaja duhai, okoi palawangan na subuh na loro mondro. Jamaah dimuliakan Allah, berarti de nagaga waktu malampe sesesiwan ni, de nagaga waktu malampe antara hamba dengan Tuhannya. Macawe mana ni waktu kenapa? Nasaba angka 2 sempajang tahajud antara sholat isya dan sholat subuh, kemudian duha antara sholat subuh dan sholat zuhur. Subhanallah, ya koye tapananungan, saya tak bisa bayangkan bagaimana perasaan Bapak Ibu, bagaimana kebahagiaan Bapak Ibu jika Bapak Ibu mampu meruntingkan 7 waktu dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi peringarangi ki ini 5 pak ganai pito
Iya di anangnya, oh napa ya anang ustaz? Pak genai itu, usahakan jadikan program selama kita hidup 7 waktu. Ajak namanya taset di bapak ibu narikode panapi itu waktu tajam. Ajak namanya papi nadita narikode napi itu tajam. Ustaz, maret jika si ujama tahajud maret jika si ujama sampai duha oh sabakna na maret jita jama agak sabakna karena di otak kita ini, di hati kita selalu mengatakan tahajud sunat, duha sunat, yang namanya sunat pegau ilolong ki apalang deni pegau dito na marigaga, itu namanya sunat. Makanya saya sampaikan malam ini, hilangkan di pemikiran bapak ibu, hilangkan di hati bapak ibu bahwa tahajud itu dan doa itu adalah sunat, katakan wajib. Tapi ingat, jangan wajibkan untuk orang lain, kita wajibkan untuk diri. Salat tahajud wajib untuk saya, tidak wajib untuk kamu. Salat doa wajib untuk saya, tidak wajib untuk kamu. Kenapa kita wajibkan untuk diri? Supaya kita semangat melakukan salat tahajud. Kalau anda bangun tengah malam, apakah jam 1 atau jam 2 atau jam 3 kita bangun, pasti talit taki motok mas sampainya magai tahajud wajib untuk saya, wajib untuk, tidak wajib untuk kamu, untuk saya wajib. Untuk apa? Supaya saya semangat melakukan tahajud. Matangaki mak balu, matangaki mak pak guru, masuk waktu duha kita tinggalkan. Kenapa? Sholat duha wajib. Wajib untuk siapa? Wajib untuk diri saya, tidak wajib untuk kamu. Saya wajibkan duha untuk diri saya supaya saya semangat melakukan sholat duha dalam kehidupanku. Subhanallah. Ingat bapak ibu, satu-satunya sholat yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dilukiskan dalam Al-Qur'an adalah tahajud. Yang kedua, tidak ada salat yang memiliki pintu masuk surga kecuali cuma satu. Cuma satu salat yang memiliki pintu masuk surga adalah salat duha. Yekoye tajamah. Subhanallah. Subhanallah. Hidupkan sunnah-sunnah harian Nabi, maka engkau semakin dekat dengan Nabi. Man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia yang mencintaiku. Dan nigi-nigi poji kak si bawa kak mati ililna surga pambasina pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin hadirat ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, itu yang kedua, sunnah harian yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah bersedekah. Amalan harian Nabi adalah sedekah. Tunggu dulu Ustaz, saya tanya ke dulu Ustaz. Ustaz yang ceramah sekarang membahas masalah sedekah, apakah Ustaz ini sudah mengamalkan amalan harian Nabi tentang sedekah ini? Alhamdulillah, saya sudah mengamalkan sejak 15 tahun yang lalu. Sedekah saya Bapak Ibu setiap hari cuma 1.000 rupiah, tapi setiap hari 1.000 setiap. Saya bosan Bapak Ibu, mengingi kaset dikasih si 1.000 rupiah, tambah-tambahi. Apakah saya mampu kalau 2.000 per hari? Alhamdulillah, 2.000 terus berjalan 2.000. Bosan sikat 2.000 melo kapindri 5.000 seso. Apakah saya mampu 5.000 per hari? Ternyata Allah mengizinkan. Alhamdulillah, 5.000 per hari, 5.000 per hari, terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sangat Bapak Ibu. Mereka pendrei 10 seso. Alhamdulillah berhasil. 10.000. Bosa sih kak. Ufendre si 10.500. Alhamdulillah berhasil. Bosa sih kak. Ufendre 20.000 seso. 20.000 per hari, 20.000 per hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus 20.000 per hari. Coba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bosan. Masuk tahun 2017 yang lalu saya tambah 25.000 per hari. Itu lanjut sampai malam ini. Dan saya berkomitmen, ya kuna lenga umur pungala ta'ala urate tahun 2020 meloka pendrei
30.000 per hari. Bangsa naki Bapak Ibu, kenapa saya mampu? Apalagi kue ini. Iya Bapak Ibu, tenaga pegawai negeri. Saya bukan pegawai negeri. Tidak tahu kapak galu, tidak tahu kapak pengempat, tidak tahu kapak darat, tidak tahu kapak pengusaha. Agak pilih jamaah-jamaahku Bapak Ibu. Pekerjaan saya adalah imam masjid. Itu pun saya tak digaji. Kan ada orang pekerjaannya imam masjid tapi ada gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya Bapak Ibu kurang lebih 20 tahun jadi imam masjid, saya tak digaji. Saya bukan imam lingkungan, saya bukan imam desa, saya bukan imam kelurahan, saya cuma imam masjid dan tak digaji Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tapi subhanallah tamatakum ke hari barakah na ya sangi pasidekah detu sedinang kamakada meki mandre de gayandre meki mak balanca de gay balanca ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dek nang kamakada meki mak bere Pak 25 sabu seso ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang mengatakan sama saya, "Ustaz, tahu sogi ka apa teman-temanmu?" Jadi menyamu-nyawamu Ustaz na sabah sogi teman-teman. Saya bilang mohon maaf. Orang tua saya tunanetra, tahu buta ya tamu-taku. Saya sejak kecil sudah kenyang yang namanya penderitaan. Turukku makasih bolan atau monro mancaji pembantu. Nawat dikak masih sekolah Bapak Ibu sekali. Saya kuliah di Makassar. Bagaimana caranya saya bisa kuliah? Saya mendaftar kerja di kantin MAKN Makassar Jamali Muliakan Allah. Saya masih ingat. Waktu itu kepala sekolahnya bernama Pak Sabir Musi. Wah katan ni kasih 5 na Pak Jama Kak Puang, Pak Jama Kak kasih Pak Jama Kak Puang ko kantina sekolah ta. Dampak kina de uterima karyawan, mi kan karyawaku nak. Tak dampangi Kak Puang. Iro kasih ya melo mak Jama ko kantita Puang. Dito kasih umelo igaji Puang. Aja mo kasih tapa gaji Kak Puang. Aja mo kasih talengak duit Puang. Yang penting kasih mupandre Kak Puang. Subhanallah. Kurang lebih 5 tahun saya kerja di sana Bapak Ibu. Namun Rp1 gajiku di Togaga. Awal gaji saya makan pagi, siang, malam Bapak Ibu sekali. Tapi subhanallah barakatnya ya sengi pasidak kata matakung ke hari. Ditunang kenapa kasih sikipung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya rasakan apa yang saya cita-citakan Bapak Ibu. Alhamdulillah turina tarima pun Allah taala. Ternyata sedekah ini mampu memudahkan pekerjaan, mampu melancarkan pekerjaan. Makanya saya yakin sekali tidak ada orang miskin karena sedekah. Makanya saya sangat salut dengan Ustaz Yusuf Mansur itu. Itu adalah ustaz favorit saya Bapak Ibu. Ustaz Yusuf Mansur selalu saya ikuti ceramahnya beliau. Waktu beliau dikonter di TPI dulu, indahnya sedekah. Pindah di MMCTV, indahnya sedekah. Baru pindah lagi di Antv, wisata hati, indahnya sedekah. Sering saya ikuti ceramah beliau. Makanya saya sangat yakin dengan sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Subhanallah. Apa yang saya cita-citakan Bapak Ibu, saya bisa beli hanya dengan sedekah. Sekarang ini rencana saya mau bangun pesantren sekaligus masjidnya di sana Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ini bangunannya sudah jalan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan kepada Ibu, usahakan mulai besok Rp1.000, Rp1.000. Usahakan besok, lihat hidupmu 1 bulan ke depan. Apa yang akan terjadi sama rezeki kita Bapak Ibu? Lihat hidupmu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Ite lakai ta ite beleta ite anata ite daleta ite usahata. Tidak ada orang bangkrut karena rajin bersedekah. Istanzilu rizqa bis sedekah. Pancing dalekmu nasabah pasidakah jamali muliakan Allah. Contoh. Ya kumelo kitika menu aga egoreng ni tika menu ya kumelo ketika menu mulalungi dek mulai kasih tika ngi dek mulai tika menu kumulalungi aga pele goreng arengnya andre amporengnya andre jokan itu menu makatulu mandai tika nih menu kumak depe ini makotoro ya kumulalungi dale ede mulai kumulalungi peko gicarana amporengi baramat depe dale amporengnya andrena agan rena dale sedekah 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 sedekah. Subhanallah.
cita-cita tertinggi dalam kehidupan saya. Saya ingin bangun masjid dan pesantren jamaah. Itulah cita-cita saya sejak kecil. Alhamdulillah takung ke hadir na terima ni fungal latar. Makanya saya sampaikan kepada orang tua saya yang banyak uang. Rogi ko kasih ko demu pada fungaji. Rogi ki kasih. Iko to agak mu goreng idimu. Amur 5 miliar makanya kalau mau bola-bola makanya demo tim hati zaman dimuliakan. Kenapa kau tidak bangun pesantren? Kenapa kau tidak bangun masjid? Tempat-tempat penghafal Al-Quran degagang kena sugirang zaman dimuliakan. Kalau kau tak bawa kepada agama, makanya teman takung ke hadi alina ngaji bangun masjid. Subhanallah, selama masjid ini ditempati zaman dimuliakan Allah, mau mati ngaji tetap ilolongan apalang. Itulah yang namanya amal jariah tomotakung ke hadi. Makanya saya dengan teman-teman saya, program kami adalah program amal jariah tomotakung ke hadi. Subhanallah. Sinna atau betapa pun Allah Subhanahu wa taala ke hadi. Jadi usahakan sedekah. Perbanyak sedekah, maka Allah akan ganti lebih banyak daripada apa yang kita sedekahkan. Makanya baca ini. Ya kumilu kimak beri tabaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Baca ku patami di muka celengange. Baca ku makbere ko insyaallah tidak lama hadirin sekalian akan datang gantinya yang lebih banyak. Bahkan Bapak Ibu, ya komelo ko nakana uang kaget. Melo kinakana uang kaget, kasih kaget juga orang. Kau punya uang 10 juta, bikin kaget orang dengan uang 10 juta. Assalamualaikum, mungkin di Pak Berena Fungala Ta'ala 10 juta. Orang kaget, kenapa? 10 juta melengi duit, bikin kaget orang. Insya Allah, tamu takung ke hari. Ada juga nanti uang kaget kena kita mau takung ke mage. 4 hasil kita ina sabat duit, angka toto matu 4 hasil aku dah sabat duit. Seimbang ini jamaah dimuliakan. Saya sering buktikan Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak kisah-kisah nyata dalam kehidupan saya tentang ini sedekah. Saya berguru sama Ustaz Mansur. Angka kasih makun re Ustaz. Mika minri gajiku saya gajimu 300 sebu. Saya mau foji mika 3 juta. Saya maku kue 300 sebu. Maka Ustaz Mansur, asidakah mana gajimu? Nasidakah mana gajinya 300? Angka malah lapor Ustaz rogi kak. Maka rogi nasa dia percaya dia gaji kue tetap 300 sebu. Maka Ustaz Mansur, sabar ki asidak kamoi. Apa yang terjadi? Cawa-cawa nih kan nih Ustaz, terima kasih banyak sarannya Ustaz. Mak baraka ini pasti dakai Ustaz. Mak kita semak baraka pasti dakai. Alhamdulillah Ustaz. Ir biasa Ustaz sewatuna de pawasi dakai Ustaz. De pawalakai. Alhamdulillah Ustaz. Maku kifur nak malakai. Jadi itu ya sang pasti dah kapak buka perpusang. Jadi kong kamakung remi lolak dan malakai ngasih dah kadi. Tidak lama datang itu rezeki kita. Weh Ustaz, minri ni gaji ku Ustaz 3 juta. Mana kata 3 juta gaji? Minri Tony Ustaz gaji ku 3 juta. Kenapa? Kebetulan Ustaz suami saya pegawai negeri. Gaji Ustaz 2.700.000 ditambah gaji ku 300, kasih 3 juta. Subhanallah. Beli barang, beli sesuatu Bapak Ibu dengan sedekah. Sedekah ini adalah sesuatu yang paling luar biasa, adalah sedekah di waktu subuh. Sedekah di waktu subuh jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Waktu subuh ada malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah gantikan lebih banyak daripada apa yang dia infakkan. Ada satu lagi, ya Allah hancurkan hartanya ketika dia tidak menginfakkan hartanya di jalanmu. Makanya Bapak Ibu, waktu subuh perbanyak sedekah. Waktu subuh jamaah, rasakan manfaatnya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu kita ringkas, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sunnah harian Nabi adalah memperbanyak zikir termasuk istighfar. Kemudian yang kelima Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi itu senang dengan wudhu, batal berwudhu, batal berwudhu, batal berwudhu. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, yang keenam sunnah harian Nabi, ini akan saya jelaskan, adalah membaca Al-Quran. Jadi ingat kata-kata saya, sebelum Bapak Ibu melihat mobil, melihat uang, melihat tempat kerja dan lain sebagainya, usahakan mata ini melihat Al-Quran.
Sebelum matamu melihat uang, melihat apa, melihat keindahan dunia, melihat kecantikan dunia, usahakan matamu melihat Al-Quran. Subhanallah, mata ini akan berkah ketika mata ini melihat usahakan yang pertama kali Anda lihat adalah Al-Quran. Jamaah dimuliakan Allah. Saya baca dalam hadis, maka di Nabi ta inna lillahi ahlina minan nas majapuf ngala ta'ala angka keluargana ko tengah-tengah na rupa tawe manhum ya Rasulullah nigero keluargana fungala ta'ala ko tengah-tengah na rupa tawe qala maka Nabi ta ahlul Quran, orang-orang ahli Quran yang dimasuk ahli Quran senang baca Quran, sering-sering baca Quran, itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada orang miskin, tidak ada orang menderita selama dia rajin baca Quran. Kenapa? Orang yang baca Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa Bapak Ibu, luar biasa lagi, orang yang baca Quran akan dikasih hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, keturunannya nanti penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, saya buktikan apa yang saya sampaikan ini. Saya buktikan anak saya yang pertama namanya Muhammad Ali, pas selesai SD saya kasih masuk di Masjid Agung Sidrap menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, barakana satu juz setiap hari Bapak Ibu saya baca, satu juz setiap hari. Anak saya 1 tahun 4 bulan tembus 30 juz Bapak Ibu. Sekarang ini saya sekolahkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, pesantrennya Guru Tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Alhamdulillah jamaah dimulai. Saya sudah bukti luar biasa ini Al-Quran. Ada minta sapa Pak di segala-galanya angke kokorangi. Tapi ingat, Bapak Ibu tidak bisa rasakan kehebatan Al-Quran. Bapak Ibu tidak bisa rasakan mujizatnya Al-Quran kalau Bapak Ibu tidak membaca Al-Quran. Satukan Al-Quran dengan hatimu, masukkan Al-Quran dalam hatimu, sering-sering baca Quran, maka keinginan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Mukjizat terbesar Rasulullah sampai saat sekarang, sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Bapak Ibu senang dengan Al-Quran, jadikan hidup kita Al-Quran, anak-anak kita adalah Al-Quran. Usahakan kehidupan kita kehidupan Qurani Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah harian Nabi yang terakhir adalah sholat berjamaah. Ternyata orang yang sholat berjamaah adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setahu saya dua mi keluarga Allah ta'ala kolino pangajie pak baca Quran si Bapak bereja. Apa punya hadis? Ada hadisnya. Inda ummara buyutillah, barang siapa yang menyemarakkan masjid, yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, apa kata Nabi? Hum ahlullah, itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada malam ini saya ingin umumkan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merasa nama Bapak Ibu belum terdaftar pada kakaknya Allah, kartu keluarga Allah, daftarkan diri secepatnya sebelum terlambat. Sekali lagi, persialeta ya, bagi Bapak Ibu yang merasa nama Bapak Ibu belum terdaftar pada kakaknya Allah, kartu keluarga Allah, daftarkan diri secepatnya sebelum Bapak Ibu menyesal untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya Ustaz kita mendaftar? Caranya mendaftar sangat mudah. Apa mudahnya? Berjamaah. Harga mati berjamaah di masjid bagi orang beriman kepada Allah. Ketika engkau rajin berjamaah di masjid, maka engkau termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saran saya kepada Bapak Ibu, dua agak-agak jangan pernah kita tinggalkan, berjamaah dengan baca Quran. Orang berjamaah adalah keluarga Allah, dan orang yang baca Quran adalah keluarga Allah. Pamasina mifungala ta'ala, itajang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti dikala kita dipanggil oleh Allah menghadap ke sisinya Bapak Ibu, mudah-mudahan nama kita sudah ada dalam daftar keluarga Allah. Kenapa? Kita rajin berjamaah di masjid,
Yang kedua, kita rajin membaca Al-Quran. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tak terasa kurang lebih 1 jam kami ceramah, dan baru kali ini saya ceramah terlalu lama Bapak Ibu sekalian. Biasanya cuma 40 menit Bapak Ibu sekalian, tapi saya sangat antusias sekali menyampaikan dakwah pada malam ini, karena saya merasa Bapak Ibu sekalian, saya bahagia di malam ini. Kenapa? Karena istri saya baru-baru melahirkan. Alhamdulillah, itu anak kami yang keempat. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Bapak Ibu ceramah yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatian jamaah. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi yang berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bukan yang terakhir kalinya, sehingga Kak Rimu lawan ini Bapak Ibu ubali singa toki rigili tin roku, singa Kak Simata Jarum ubali singa toki si Pupuran Lino. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanallah, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.